Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Sampit akhirnya dapat menyerap gabah kering hasil panen petani lokal. Gabah kering diserap dengan harga tinggi mencapai Rp6.500 per kilogram. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyita lahan perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 hektar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Lahan yang selama ini dikuasai PT Globalindo Alam Perkasa itu didirikan secara ilegal di atas kawasan hutan. Selama ini perusahaan umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Sampit hanya dapat menyerap beras petani. Di tahun 2025 ini, Bulog Sampit juga diinstruksikan untuk menyerap gabah kering panen petani. Hal itu membawa angin segar bagi para petani, sebab gabah kering diserap dengan harga tinggi mencapai Rp6.500 per kilogram, lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh tengkulak dari luar daerah, yaitu hanya sekitar Rp5.000 per kilogram. Seperti baru-baru ini, secara perdana Bulog Sampit menyerap gabah kering petani di Desa Lampuyang sebanyak 14 ton lebih. Penggilingan gabah kering diserahkan kepada penggilingan lokal. Pada masa musim panen nantinya, yang diperkirakan terjadi bulan Mei hingga Juni, Bulog Sampit berkomitmen menyerap gabah kering sebanyak-banyaknya. Gabah kering yang diserap diprediksi mencapai 2.000 ton. Petani sangat bersyukur sekali dengan adanya pembelian oleh Bulog ini, karena memang informasi dari mereka biasanya ketika panen itu harga gabah kering panen mereka itu hanya dihargai oleh tengkulak itu di kisaran 5 ribuan. Nah, jadi dengan adanya HPP baru Bulog membeli di harga 6.500 per kilo, itu mereka sangat senang sekali dan mereka berkomitmen untuk memperluas lahan tanamnya, karena semakin harga gabah mereka dihargai semakin tinggi, otomatis kan petani akan semakin sejahtera. Dengan Bulog menyerap gabah di petani langsung, lalu gabah ini juga kami kerjasamakan untuk proses pengeringan dan penggilingannya ke mitra-mitra pengusaha penggilingan lokal di sana. Otomatis nanti uang beredar dan juga manfaat multiplier efek ekonominya itu juga akan tetap di Kecamatan Bulog Sampit. Artinya, selain dari petani di Kota Waringin Timur, Bulog Sampit juga menyerap hasil panen petani di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala. Di lokasi tersebut, Bulog Sampit sudah menyerap 720 ton gabah kering dan 135 ton beras. Dengan kebijakan baru, Bulog Sampit dapat menyerap gabah kering. Kemungkinan besar, gudang Bulog Sampit berkapasitas 5.000 ton akan nantinya dipenuhi beras lokal, sehingga Bulog Sampit tidak perlu lagi kiriman dari Bulog Pusat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu-Bolon bersama sejumlah pejabat tinggi negara, Selasa 18 Maret, mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur. Kedatangan rombongan disambut Komandan Satgas PKH, Majen TNI Yusman Madayun, bersama Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lael. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Jampitsus Kejagung, Kabar Reskrim Polri, Kepala Badan Informasi Geospasial, hingga sejumlah wakil menteri adalah untuk mendatangi area perkebunan milik PT Globalindo Alam Perkasa atau GAP. Pasalnya perusahaan besar swasta tersebut telah mendirikan perkebunan kelapa sawit secara ilegal di atas kawasan hutan. Sebagai langkah penegakan hukum terhadap temuan itu, Letjen TNI Richard Tampu-Bolon bersama tim Satgas PKH melakukan pemasangan pelang penyitaan lahan di PT GAP. Lahan yang disita adalah seluas 12.000 hektar lebih.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan aset negara yang hilang, yang telah dikuasai secara ilegal khususnya di kawasan hutan. Ya, kegiatan hari ini kita melaksanakan pemasangan pelang berkaitan dengan penguasaan kembali lahan di PT Global Indo Alam Perkasa banyak sejumlah 12.000 hektar. Baik ya, terima kasih ya. Dalam kurun waktu tanggal 24 Februari hingga 18 Maret, Satgas PKH telah menertibkan lebih dari 317.000 hektar kawasan hutan. Aset negara yang hilang tersebut tersebar di 19 provinsi mulai dari Sumatera hingga Papua. Lahan-lahan itu akan segera dikembalikan kepada negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berpuasa di bulan suci Ramadan kurang lengkap rasanya jika tidak ada kue atau wadai sebagai menu pembuka saat beduk dan azan maghrib berkumandang. Di Pangkalan Bun, wadai bingka yang merupakan makanan khas tradisional ini sudah dikenal cukup lama secara turun-temurun. Pengrajin atau penjual wadai bingka pun mulai banyak. Salah satunya adalah Bingka Hajah Yayung yang sudah puluhan tahun setia sebagai salah satu produsen atau pembuat wadai bingka dan makanan khas lainnya. Kini di ruko yang terletak di Jalan HM Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kota Pangkalan Bun ini, ratusan wadai bingka dan kue khas lainnya dibuat dan siap dijemput pembelinya. Buka sejak pagi, dalam sehari di bulan puasa, Hajah Yayung yang dibantu sejumlah pekerjanya mengaku mengolah dan memanggang sekitar 300-an bingka dengan berbagai varian rasa. Seperti bingka kentang kelapa muda, bingka tapai, dan keju. Selain wadai bingka, di tempat ini juga membuat jenis kue lainnya, seperti kue talam atau kararaban, sarikaya pandan putri selat, dan sarikaya roti amparan tatak lapis sarikaya. Wadai bingka dibuat dalam 2 tahap. Untuk pertama, penyiapan dan bahan baku berupa santan yang dicampur tepung dan bahan lainnya seperti kelapa muda, tapai, dan keju sesuai dengan varian rasa yang akan dibuat. Kemudian dipanggang dengan mesin pemanggang dan cetakan khusus bingka selama kurang lebih 1 jam. Untuk kue talam dan sarikaya dan amparan tatak dibuat dengan dikukus. Jadi bingka-bingka yang dijual dan dipajang di etalase adalah bingka yang benar-benar fresh. Demikian juga dengan kue lainnya adalah kue yang baru saja dibuat hari itu juga. Bawahnya. Kalau yang di sini masukin atas. Oh, yang paling favorit di sini bingka kentang. Itu 60% dari sitanya. Sudah itu urutannya bingka kelapa muda, bingka susu keju, bingka susu, dan bingka tapai. Kalau bingka labu cuma pelengkap aja. Untuk varian yang paling banyak dicari dan jadi favorit pembeli untuk berbuka puasa adalah bingka kentang. Satu porsi utuh bingka dijual dengan harga yang selama 4 tahun lalu yakni Rp35.000. Untuk kue talam, amparan tatak, dan kararaban dijual dengan harga Rp25.000 per potong besar. Meskipun harga bahan baku naik dan mahal, namun dirinya mengaku berusaha tetap bertahan dengan harga lama karena tidak ingin mengecewakan para pelanggannya. Selain menjadi buruan pelanggannya di Kota Pangkalan Bun, bingka Hajah Yayung juga kerap dipesan dan dibawa sebagai oleh-oleh hingga luar daerah bahkan ke Singapura. Dalam sehari selama Ramadan, Hajah Yayung mengumpulkan omset hingga puluhan juta rupiah. Gimana pemirsa? Anda termasuk yang mana? Pecinta wadai bingka sebagai salah satu menu berbuka puasa atau baru tahu dan mau mencoba kenikmatan wadai bingka? Tim Liputan, SBTV.
Bulan Ramadan menjadi berkah bagi semua, tak terkecuali puluhan pendekar dari sejumlah perguruan silat di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang membagikan takjil kepada para pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani, kilometer 40, Desa Pandu Senjaya. Muhammad Nasir dari perguruan Kerasakti mengatakan, aksi solidaritas yang dilakukan 4 perguruan ini dilakukan untuk mempererat persaudaraan antar perguruan silat dan bentuk perhatian kepada warga yang membutuhkan. Selain itu merupakan ajang silaturahmi sehingga kedepannya bisa guyup, rukun, dan jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini baru dilakukan pertama kali dari hasil iuran para anggota pencaksilat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, kebetulan dari Ketua Subrantek YKSD Kerasakti Cabang Desa Pandu Senjaya. Kebetulan ini adalah bagi takjil bersama Pandu Senjaya antar perguruan, Pak. Jadi ini ada YKSD Kerasakti, ada PSHT, ada Pakar Nusa, dan ada juga Cipta Sejati. Maksud dan tujuannya untuk merekatkan tali silaturahmi antar perguruan, dan yang pastinya kita ingin menunjukkan bahwa perguruan di Desa Pandu Senjaya ini guyup, rukun, dan selalu menjaga silaturahmi itu. Terima kasih. Muhammad Nasir juga berharap agar suasana rukun antar pendekar ini dapat terjaga dan semoga dapat bersama-sama membangun Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Pangkalan Lada. Jamri, SBTV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.